dia akan tempuh. Kalau nggak semangat, ada alasan sedikit saja sudah nggak ngaji. Karena nggak semangat. Ono alasan titik, rotok melu titik, ya nggak ngaji. Ono apa jenis udan, ya nggak ngaji. Karena tidak semangat. Hal yang paling penting di dunia ini itu dua. Yang orang itu akan diangkat derajatnya sama Allah, yaitu iman dan berilmu pengetahuan. Dan ilmu itu adalah ada ilmu yang hubungannya dengan dunia, karena yang diwajibkan itu adalah ilmu agama, ilmu dunia. Tetangga sampean yang sudah-sudah, atau teman sampean atau siapa saja yang sudah-sudah, itu yang mereka pintar di sekolah, itu belum menjadi jaminan itu menjadi sukses di dunia ini, belum jadi jaminan, karena ilmunya belum tentu dipakai. Andai kata saya itu boleh menyebutkan nama, tak sebut no sampai. Cuma karena ini kan dia kata sebut nama. Itu banyak sekali. Yang dulu itu pintar itu banyak. Teman saya yang dulu yang ranking 1 terus sampai sekarang itu entah hidupnya gimana nggak ngerti. Terakhir saya hubungi itu ya belum nikah juga. Terus jualan minyak itu bukan punya toko, enggak, jualan minyak jalan. Itu dulunya ranking 1. Ranking 1, saya cuma ranking 2. Tapi kalau di dunia itu saya ranking 1, dia ranking 2. Hanya balik itu, Pak. Tapi kalau ilmu agama, sampai jadi apapun, ilmu itu agama itu akan mewarnai hidup sampean. Jadi apapun itu ilmu agama akan mewarnai hidup sampean. Dan itu menjadi ketenteraman. Jadi tukang ngarit pun ya, ngarit yang berilmu. Lo ngarit itu lah dikati ilmu ini jadi ngawur ya. Ngawur, tenang ngawur. Ngarit nongol di jagung itu kebabat terus setengah tuh dikawai. Itu ngawur. Dan itu akan menjadi bumerang, nanti menjadi urusan besar di akhirat nanti. Kalau menjadi pedagang, ya pedagangnya ngawur karena tidak diilmu. Kerja apapun nanti tidak diilmu dengan ngawur. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan faman utiyal hikmata faqad utiya khairan azima. Barang siapa yang diberikan ilmu manfaat sama Allah, maka dia akan diberikan kebaikan yang banyak sekali. Ada ini enggak? Atau maju. Ya maju mana? Terus kakinya dikondisikan ya. Jadi itu akan menjadi kebaikan yang banyak sekali dan tidak pernah bisa terhitung banyaknya kebaikan itu. Karena kebaikan itu akan beranak kebaikan dan kejelekan itu akan beranak kejelekan. Kapan hari ada di sini di tulisan itu ya, ada tulisan kemarin itu anak yang di sini sudah diterangkan, apa yang terangkan itu lupa apa jenenge. Masuk itu libat itu. Ya kembali lagi. Jadi harus antusias, semangat, cari ilmu itu semangat. Kalau zaman cari ilmunya itu semangat, ilmu itu akan datang dengan semangat. Dan Allah tidak sia-siakan sampean. Tidak sia-siakan. Saya sudah sering cerita. Saya itu dulu tidak sepintar sampean. Sering saya ceritain. Saya tidak sepintar sampean. Saya itu dulu kelas 6 itu belum bisa baca Quran. Tulisan Arab itu belum bisa. Sak dulurku itu yang paling detail itu saya sendiri. Mas-mas saya itu kelas 2 MI itu sudah khatam Quran. Dulu kelas 2 itu sudah jos.
rata-rata khatam Quran itu kelas 5. Karena dulu nggak pakai Iqra, pakainya alif ba ta sa jim itu. Kelas 2 itu sudah luar biasa. Tapi tetap ketika itu saya nggak pernah bolos ngaji, nggak pernah. Walaupun saya nggak bisa, tetap nggak pernah bolos ngaji. Tetap pulang ayah pun sudah mulai awal sampai isak pulang ayah nggak masjid. Jadi nggak iso. Tadi maghrib sampai isak, sampai konco kabeh iki wis mari aku tok guru mari. Karena gak iso. Terus itu pun juga lama, nggak bisa. Tapi ternyata kan berbuah. Pada akhir-akhirnya tetap berbuah. Jadi apa yang kita semangatkan itu ketika semangat belajar itu tetap berbuah. Terus sekarang alhamdulillah saya sama terus semuanya saya juga bisa baca Quran sama-sama saudara-saudara sih bisa. Itu semangat. Jadi jangan menjadi alasan sama itu kalau nggak bisa terus tidak semangat. Itu keliru. Sama semangat itu nanti akan berbuah. Kalau andai kata sama di dunia ini tidak bisa dijadikan pintar, tidak jadi pintar karena sama sudah semangat, terus sampai tetap nggak bisa, maka itu akan muncul pada anak-anak sampean, pada generasi sampean, dan itu nanti kembalinya kepada sampean juga. Kalau sampai nanti sudah tua kemudian sudah tidak ada, bahkan tidak ada di dunia ini, generasi sampean itu akan menjadi orang yang baik, dan itu pahalanya akan sama nikmati ketika di alam barzakh. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Ya. Terus semangat, betul semangat. Terus ngarep deh, ini ngarep deh. Terus mari tak lalu saya udah ada konco nih tambah. Ngarep. Ya. Semangat seperti itu. Harus semangat. Dulu yang awal saya pulang itu di sini. Saya itu hanya cerita saja. Awal pulang itu yang kemudian banyak itu yang ada berapa anak itu yang ngaji di sini. Tahun saya pulang itu 2003. Pulang dari pondok itu di sini. Di sini banyak itu yang anak ngaji ada 9 anak ya, sekitar 9. Ketika hujan seperti ini enggak ngaji. Ketika hujan itu enggak ngaji. Saya tunggu loh, dan kok malah enggak ngaji. Aku tak susuli. Saya enggak payung 2, masih ingat itu. Saya enggak payung 2 dan saya hutan ketika itu. Tak per oma sing arek-arek tak takoi. Lah kok enggak ngaji ya? Kemarin Jawa aja terus waktuan. Lah hutan ini ya. Ini kalau katakan payung kayak buat ada. Tak kawan payung. Saya bawa payung buat dan saya ketika itu hujan. Oke, itu mungkin jangan nih payung. Oke, pulang. Tak parah di situ. Saya datang. Ini datang. Saya bilang, hujan itu ketika hujan itu justru pahala yang paling besarnya ketika itu. Justru pahala bonus yang paling besar kok malah gak diambil. Kan lucu. Ini kan lucu. Kalau ujratu bi qadri ta'ab, pahala itu akan disesuaikan dengan bagaimana kesusahannya. Kalau ujratu bi qadri ta'ab. Dan sudah seperti itu. Dan kalau sampai itu kemudian gak semangat, ilmu itu yang mental. Ilmu itu mental. Itu apalah sama apapun. Ya, ilmu itu mental. Jadi sama kalau mau mencari ilmu ya sih temenan. Benar teman. Temenannya sama belum tentu dapat. Jadi kalau ilmu agama seperti itu. Kalau sama kenapa kok di dalam dunia itu kok dikatakan ono akhlaknya, ada pelajaran akhlak. Saya terangkat di
seperti ya kemarin ya, ada alala, ada matlab, ada kemudian taklim. Itu biar sampean tuh benar cara mencari ilmu. Biar benar. Yang kedua, wastibahin, sabar. Kudu sabar. Sabar artinya ya sabar. Sabar itu tidak pernah putus asa, itu sabar. Gak iso ya kudu sabar belajar, iso ya kudu sabar belajar. Jadi sabar belajar. Malam yaduk murad ta'allumi sa'atan tajra'u dulal jahli tulah hayati. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sejenak saja, dia akan merasa hinanya kebodohan selama hidupnya. Ingat itu. Malam yaduk murad ta'allumi sa'atan tajra'u dulal jahli tulah hayati. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sejenak saja, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Kamu ingat itu. Saya belajar itu berapa menit kan? Belajar berapa menit? Enggak lama. Terus hidup sampai untuk berapa tahun? Kan gitu. Kalau dalam beberapa jam, beberapa menit sampai belajarnya itu enggak sabar, enggak tenanan, sampean akan tersayat-sayat, sampean akan terhina selama hidup sampean. Banyak ya orang-orang tua itu yang kemudian mengatakan belajar temenan dok, belajar temenan le, belajar agama sing tenanan. Ojo koyok bapakmu, ojo koyok ibumu. Sampean pernah dengar kata-kata itu enggak? Enggak pernah dengar. Berarti orang tua sampean itu pintar-pintar. Atau kurang pintar malah. Begitu. Belajar sing temenan. Ojo sampai kowe koyo bapakmu, ojo sampai kowe koyo ibumu. Yang saya jumpai itu, orang yang kaya-kaya itu, anaknya justru tidak yang saya jumpai loh ya. Anaknya tidak diwarai bisnis, tidak. Malah ya anaknya dikongkon ngaji tenanan. Di pondok juga gitu. Di pondok yang anaknya dititipkan di kamar saya itu bukan anak yang biasa. Para juragan itu, para juragan kayu, toko kayunya banyaknya banyak. Justru ketika Pak Yai itu belum punya handphone, diberi handphone. Gitu. Handphone itu kan mahal mungkin. Dari handphone. Anaknya juragan pupuk, obat-obatan pertanian. Kaya. Betul kaya. Tapi apa yang dia katakan? Ini Pak, anak kula bukan jangan nyambut gawe terserah pangeran. Tapi kalau kepingin anak kula niki pinter motor kados kula. Seperti itu. Lah terus sampean iki paling lek sok terus gak nyontoh ya berarti cek untung wong iku. Gitu. Pokoknya lek gak sok itu. Teman pernah tanya orang tua yang dipondokkan, pernah tanya orang tua kenapa dipondokkan? Pernah tanya. Bahkan ada yang kemudian itu kan mondok gak gelem ku yo ono. Bahkan dikongkon ngaji gak gelem ku yo ono. Dan ini kan sabar, harus sabar. Dulu saya itu nggak kerasan di pondok. Terus saya maunya itu boyong pulang. Kemudian saya tanya, suruh saya macam boyong si ayah, tak kok Pak Makrus sih. Pak Makrus itu benar. Pak Makrus itu kalau ayah itu sama kalau Pak Makrus itu kan kalau ayah itu kan paman gitu. Karena Pak Makrus itu anak angkat daripada padi. Walaupun pamannya, tapi ayah tetap sowan oleh Pak Makrus. Ya. Cara lek nyeluk yo man, lek nyeluk ibu yo bi, cara Pak Makrus. Tetap ayah sowan oleh Pak Makrus.
Ambil dikoneni enggak, walaupun tua ayu. Karena apa? Karena guru daripada anak. Bisa katanya nondo yo, takoknya Pak Makrus ya. Gitu. Ketika itu kan boyong takok Pak Makrus. Kata Pak Makrus apa? Itu boyong takok ojo mulai. Nah, kata-kata itu boyong tapi ojo mulai. Dan itu ruwet itu. Wong boyong itu pingin mulai. Kan itu. Karena di pondok itu keras, bener keras. Gak seneng arek tempeling tete habis. Mutak gede ya. Dan itu saya alami lihat teman saya itu seperti itu. Saya itu ngeri di pondok. Sinau wis gak iso terus dibully nang pondok. Malah gak terasa sampai mau mulai pulang. Tapi gak boleh pulang ke rumah. Akhirnya terus kemudian ke Depok. Nah, Depok itu ketika belajarnya kampung dari berangkat dari Depok ke Pacurgowan itu 3 kilo, sekitar 3 kilo. Model jalannya makadaman waktu tok, orang jalan halus juga. Ya alhamdulillah. Ya barokah manut guru. Sekarang kan jarang. Kepinlah jelas karo PDW, karo wong tuane. Enggak ada komunikasi dengan guru yang enggak ada. Gak ngaji. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Kepin gak ngaji, mesti ngono tok. Kepin metu ya metu, mesti ngono tok. Jadi enggak ada. Enggak kemudian dia nopo, econya nopo, enggak ada. Jadi yang ada itu cuma guru sama anaknya, orang tua sama anaknya. Guru enggak, guru opo. Dan itu kesalahan, itu kesalahan besar. Ya, baik, balik lagi, sabar. Ini sabar. Ngaji yang butuh sabar. Wabuluwatin wa risyadil ustadin. Nanti kita lanjutkan itu. Jadi sama dapat 3 ini sama terangkan, sama cekel ibu. Oleh ibu siji itu kain yang cerdas itu oleh kau usah dipetaki gurune. Cerdas lah wae masuk ya masuk, wae lalaran kau usah dipetaki gurune. Kau usah lalaran kau usah ngomong-ngomongan. Wae diterangno wae menang ya menang, gak usah dipetaki gurune. Menang rek tak terangno, gak usah ngono, itu berarti gak cerdas. Nomor 2, kinsin harus antusias, semangat, aja kemlewes. Apa ndok budale keri ae, padahal yo ketisuk yo gak sekolah. Iku jenenge gak semangat. Nah, coba sampean duwe pacar gak semangat, sampean seneng gak? Kok semangat duwe pacare? Janjian jam 6 teko jam 7:30. Mangkel ra? Saya tahu di pacar lho. Setia? Gak mangkel. Mboten. Oh, coba pacare. Ilmu katene sampean pinang lah, kok sampean teko gak semangat. Jajal. Sama katene kalau ilmu kan katene minang ilmu to. Katene nggawa mulih ilmu. Lah sampean gak temenan, gak semangat. Nomor 3 si barin, pasti barin sobat. Sabar, harus sabar. Boleh sabar. Cuk. Bu mantuk bu. Gak usah ngomong ngono wae mulih-mulih. Ngono ya. Gak usah ngomong wae mulih ya mulih. Lu sabar. Pon iku ditane 3 iku. Apa ae? 1 cerdas, 2 antusias. Apa antusias? Semangat. Nah, 3 sabar. 3 iku dieling-eling ya. Terus kat mulai wis ilmu 3 iku tak sampeyan nang sampean iki. 3 iku aja dilangno. Kalau belajar kok oh iya 3 cerdas. Nah iku tuh dieling-eling. Cerdas, semangat, sabar. Iku dieling-eling. Aku gak koyo guru sampean kok sampe ngulang-alang. Coba
Bu Iva yang ngulang kan iso cepet, aku gak iso cepet. Saat pertemuan itu siji, itu loro. Lihat tuh Bu Iva paling itu terumpet. Oh ya, itu ini. Kon muga-muga sing tak terangno iki wis telu iki iso mancep nang pikirane sampeyan, iso mancep nang ati sampeyan, bisa mendarah daging nang sampeyan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.